2016, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan mengeluarkan surat edaran tentang hari pertama sekolah yang akan jatuh pada tanggal 18 Juli ini. Salah satunya mencakup tidak adanya lagi masa orientasi siswa atau MOS, diganti dengan pengenalan lingkungan sekolah atau PLS. Seperti apa program pengenalan ini dan apa sanksi bagi sekolah atau siswa yang masih melakukan praktek masa orientasi siswa lama yang syarat bullying atau penindasan? Kita akan bahas dengan Mendikbud Anies Baswedan. Selamat pagi Pak Anies. Selamat pagi Marisa. Ini kayaknya udah banyak banget suara-suara. Ada yang mengatakan bahwa ini merupakan sesuatu yang membuat masa-masa sekolah itu berwarna. Tapi ada yang juga setuju dengan Pak Anies, tidak ada lagi yang seperti itu. Nah sebetulnya PLS ini seperti apa Pak? Dihapus, yang dilarang sama sekali adalah semua bentuk perpeloncoan. Perpeloncoan yang mempermainkan anak-anak baru, kemudian praktek-praktek kekerasan, itu semua dilarang total. Jadi ini sisa kolonialisme, di mana orang ditekan, diberikan hukuman, diberikan tugas-tugas nggak masuk akal. Nah, jadi sementara siswa baru ketika datang, dia memang perlu mengenali lingkungannya. Nomor satu, dia perlu mengenali potensi dirinya terkait dengan sekolahnya. Jadi bagian dari pengenalan sekolah adalah pengenalan diri. Dia mengetahui potensinya apa, kemudian dia mengetahui kegiatan-kegiatan di sekolah ini apa saja. Yang mulai ekstrakurikuler, yang kemudian non-kurikuler, kurikulernya juga seperti apa. Terus yang ketiga, belajar tentang bagaimana belajar ketika di jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Karena dia anak SD masuk SMP, SMP SMA, masuk SMK. Nah, itu semua perlu pengenalan. Kemudian juga lingkungan sekolahnya. Apa fasilitas di sekolah itu, apa yang ada di sekelilingnya. Nah, yang mereka tidak butuhkan adalah dipermainkan. Yang mereka tidak butuhkan adalah menjadi objek kekerasan. Karena itu, di dalam peraturannya, eksplisit ditulis, dilarang menggunakan atribut-atribut yang nggak relevan. Contohnya topi, misalnya ikat pinggang, tali rafia, terus kaos kaki warna-warni. Nanti apa tasnya pakai tas karung, tas kresek. Dipermalukan gitu. Dipermalukan, kemudian dilarang juga memberikan tugas-tugas yang tidak masuk akal. Contohnya misalnya, apa sih Pak yang ya menghitung kacang hijau, menghitung garam, menghitung suruh ngomong sama tanaman, suruh ngomong sama binatang, itu segala macam. Lalu makanan yang diberikan, dicampur-campur. Jadi sebenarnya itu semua tidak ada relevansinya dengan pendidikan. Itu meniadakan akal sehat gitu. Padahal sekolah ini tempat kita belajar untuk menjadi lebih beradab, belajar untuk menggunakan akal sehat. Tapi apa yang terjadi di hari-hari pertama sering sekali betul-betul masif. Akal sehat seperti dikesampingkan. Dan ini didiamkan. Didiamkan oleh sekolah, didiamkan oleh guru. Kenapa? Karena sudah dianggap kebiasaan. Berarti nanti yang terlibat dalam PLS ini apa saja Nah, Pak? ini juga yang membedakan. Jadi perencanaannya oleh guru. Kita sudah menyiapkan kurikulumnya. Apa konten yang bisa dimuat dalam program pengenalan ini. Dan program pengenalan ini hanya dilakukan selama jam belajar. Jadi dilakukannya di sekolah, di jam belajar aja. Kalau sekolahnya masuk jam 7, ya mulai jam 7. Kalau selesai jam 1 selesai. Jadi PLS ini berlangsungnya tuh kontinu gitu. Maksudnya kalau dulu Mas kan 1-2 hari selesai Ini gitu. Ini juga 1-2 hari, maksimal 3 hari. Tetapi tidak bisa mulai setengah 6 pagi. Mulai jam 5 pagi, nanti selesai jam 10 malam, selesai jam 6 malam, nggak bisa. Ya ini adalah dikerjakan di jam sekolah dengan menggunakan atribut sekolah, seragam biasa. Kemudian kegiatan-kegiatannya pun terkait dengan pembelajaran. Dan harus dijauhkan dari semua praktek-praktek kekerasan, mempermainkan dalam artian merendahkan ya. Kegiatan-kegiatan permainan itu baik-baik saja karena kita learning by doing, by fun gitu, itu oke. Tadi kan ada faktor-faktornya nih Pak Anies, ada potensi diri, kemudian kegiatan sekolah, bagaimana belajar lingkungan sekolah. Nah, kalau misalnya kegiatan actionnya itu dari para guru untuk membantu anak-anak baru ini mengembangkan potensi diri itu seperti apa Pak Anies? Misalnya dengan mereka membuat yang biasa dilakukan nomor satu adalah melakukan survei. Survei itu bisa dengan diberikan pertanyaan, bisa juga dilakukan observasi. Apa potensi Anda? Misalnya potensinya dia punya potensi untuk kegiatan pencinta alam. Misalnya bisa diarahkan ke pencinta alam. Ini loh kegiatan pencinta alam kita ini aja. Terus kita bisa undang kakak kelasnya menjelaskan kegiatan pencinta alamnya apa. Gurunya menjelaskan. Jadi sebagai orang yang diundang,
mereka yang punya keterampilan bermain basket. Ya. Jadi melihat potensi anak, melihat minat anak itu dilakukan di awal. Lalu anak-anak ditunjukkan apa saja ekstrakurikuler yang ada, apa saja kegiatan-kegiatan yang sini muncul. Misalnya, sebuah sekolah itu sering mengikuti festival tari. Tapi festival tarinya itu baru dilakukan setelah 6 bulan. Jelaskan sekarang, anak-anak bersiap-siap. Jadi pengenalan itu adalah pengenalan potensi-potensi kayak di yang luar ada. negeri jadinya ya Pak ya? Ya kayak di semua negara yang menghargai siswa baru. Iya, Di mana-mana yang menghargai siswa baru ya begitu. Nah, kita selama ini kita lakukan merendahkan siswa baru. Jangan mempermainkan siswa baru. Karena itu ketika kita dengar gini, misalnya Marisa bilang seperti luar negeri. Ya di tempat yang menghargai siswa baru ya begitu. Anda potensi, ini kesempatannya. Yuk, ini di hari-hari pertama Anda lihat kesempatan Anda apa saja, potensi Anda apa saja. Mari kita sambungkan. Dan apa yang terjadi? Anak itu pulang dengan, ayah, ibu, saya nanti kalau di sekolah mau ikut ini. Katanya 9 bulan lagi ada pengiriman delegasi ini, ada kegiatan ini, ada kegiatan itu. Jadi anak-anak merasa ini sebuah kesempatan datang ke sekolah. Saya kenal sekolah saya. Yang selama ini terjadi anak stres dikasih tugas yang nggak masuk akal. Aduh, Jadi, berarti ini kakak kelas juga masih bisa terlibat ya? Karena kan kemarin sempat ada yang mengerti surat edaran dari Bapak itu adalah pelakunya pokoknya hanya guru aja ya, kakak kelas, OSIS segala macam, no, nggak boleh. Benar, jadi memang betul itu. Bahwa perencanaannya, pelaksanaannya itu 100% oleh guru. Oke? Tetapi ketika kita mengundang, orang berbicara tentang tari, ya undang guru tari, yang pernah ikut tari. Jadi sebagai narasumber bisa semuanya. Sebagai narasumber boleh. Termasuk kita mengundang psikologis untuk datang menceritakan. Tetapi bukan perencanaannya dan pelaksanaannya. Kalau perencanaan pelaksanaannya yang terjadi bisa seperti selama ini. Bisa penindasan. Dan tidak ada orang tua yang ingin anaknya masuk ke sekolah untuk dipermainkan, mengalami kekerasan. Apalagi mudah-mudahan tidak terjadi lagi sampai pulang cacat atau meninggal. Nah, tidak ada orang tua yang ingin melepaskan anaknya pulang dijemput jenazah. Nah, ada itu. Dan itu terjadi. Kalau nanti itu masih terjadi, misalnya nih Pak, di Indonesia tuh ada berapa sekolah sih Pak? Kalau level SMP SMA itu ada sekitar 78.000. 78.000. Nah kalau misalnya 78.000, kan Bapak udah ngasih surat edaran nih. Tapi kalau misalnya ada yang nggak nurut gimana? Ya selalu di mana-mana tuh kalau kita bikin aturan ada yang taat, ada yang melanggar. Ya. Nah jadi nomor 1, kepala sekolah bertanggung jawab. Karena itu disebut kepala, karena dia yang tanggung jawab di sekolah itu. Gak bisa. Saya berapa kali ketemu kepala sekolah soal MOS itu. Mereka mengatakan, Pak, kenapa begini? Ya biasanya begini Pak tiap tahun. Saya bilang, Bapak kepala sekolah, Anda bekerja menggunakan aturan, bukan pakai kebiasaan. Republik ini runyam kalau diatur oleh kebiasaan. Kebiasaan melanggar, kebiasaan tidak sopan, dan lain-lain. Ya, satu. Terus yang kedua, kita setelah membuat peraturan ini, melakukan sosialisasi masif, Marisa. Jadi, semua kepala dinas pendidikan di seluruh Indonesia dikirimkan bahannya, lalu kita undang mereka ke Jakarta. Dijelaskan secara detail. Dan saya sampaikan pada semua, bahwa semua tidak ada satupun di antara bapak-bapak ibu ini yang ingin ada anak bermasalah karena menjadi siswa baru, dibuat permainan, apalagi sampai terjadi kekerasan. Jadi mereka juga menyadari bahwa ini adalah sesuatu yang penting. Karena itu pastikan setiap kepala sekolah membaca aturannya dan simpel kok. Lalu di dalam aturan itu kita siapkan jenis-jenis kegiatannya. Itu kita siapkan. Jadi mereka tidak usah lalu mikir apa ya, udah ditunjukkan nih. Jenis-jenisnya apa, dan lalu kita buatkan semacam infografis ya. Ini infografis seperti gini. Ini bisa ini udah diakses sama kayak gini ya. Ada ini beredar di banyak tempat. Jadi apa saja yang bisa dilakukan, yang wajibnya ada. Jadi kegiatan wajibnya ada. Kemudian nanti kita jelasin juga yang nggak bolehnya apa. Nice. Ini untuk guru-guru aja tapi apa? Ini untuk semua. Orang jadi tua bisa juga orang tua, boleh diakses nggak sih? Ya, semuanya bisa mengakses. Jadi kalau mau lihat ini, itu datang ke website kita, kemdikbud.go.id. Di sana, kemudian semua bahan-bahan ini ada. Dan kalau Google aja, pengenalan lingkungan sekolah, pasti keluar ini. Pasti langsung keluar. Kalau misalnya ada orang tua nih yang menemukan gitu, misalnya gurunya ya nggak mau ngelapor, mungkin kalau misalnya dia berbuat nakal gitu, terus dia nggak mau ngelapor, tapi orang tua kan bisa ngelapor. Itu ada hotline nggak sih Pak Adis? Benar, jadi benar sekali tuh Marisa. Kenapa perpeloncoan ini dari tahun ke tahun terjadi? Itu bukan semata-mata karena banyak anak-anak yang mau melakukan kekerasan atau mau mempermainkan, tapi lebih banyak lagi karena orang-orang yang diam dan mendiamkan. Jadi kalau sekarang lihat ada anak, adik kita mendapatkan tugas yang
nada-nadanya nih seperti mouse, lapor. Ada hotline-nya. 08, jadi nomor telepon ya, saya nggak hafal nih. 0811 976 929. Oke, Jadi, 929. Sekali lagi ya Pak ya, saya ulangi. 0811 976 929. Laporkan ke nomor ini, lalu Anda bisa menjelaskan apa yang terjadi, apa saja yang menjadi tugas, berikan nama sekolahnya, kita akan langsung bertindak. Oke. Dan kita akan standby di hari-hari pertama ini. Karena kita tidak benar-benar tidak ingin. Dan sekolah juga, alhamdulillah sekarang dengan kampanye masif ini, sekolah juga menyadari tidak bisa. Dan saya sampaikan sebagian kakak-kakak kelas kecewa. Karena mereka nggak bisa lagi mengelola adik barunya gitu. Mengelola. Mungkin dalam tanda petik gitu ya. Nah, jadi saya sampaikan pada kakak kelasnya, Anda punya kesempatan tahun-tahun ke depan untuk berinteraksi. Dan berinteraksi dengan adik-adik kelas dan lain-lain, jadilah pemimpin muda. Pemimpin muda itu diikuti bukan karena ditakuti, tapi diikuti karena disukai, karena idenya menarik, karena apa yang dikerjakan baik. Itulah pemimpin muda. Pemimpin muda itu diakui oleh sebayanya. Kalau ditakuti itu penguasa muda, bukan pemimpin muda. Anda jangan jadi penguasa muda karena dikasih kekuasaan. Kekuasaannya apa? Ini ada anak baru, ini kekuasaan Anda, semuanya taat. Diperintah apapun taat, suruh push up taat, suruh lari taat. Anda bukan pemimpin yang sebenarnya. Jadilah pemimpin sebenarnya. Dan Anda punya kesempatan ikut. Anak-anak itu pasti ikut OSIS, akan ikut ekstrakurikuler, akan ikut paskibra. Ini semua adalah kesempatan bagi kakak-kakak kelas untuk nanti berinteraksi dengan adik-adiknya. Jadi jangan khawatir 2 hari ini seakan-akan kesempatan berinteraksi nggak ada. Oh, kesempatan berinteraksi masih ada banyak. Banyak banget. Masih ada banyak. Selain itu kan juga kalau tidak salah itu ada Pak Anies juga menyarankan orang tua itu untuk mengantar anaknya ke sekolah gitu. Itu mengapa itu penting, Pak Anies? Ya, gini. Jadi pendidikan itu ada di keluarga dan di sekolah. Pendidiknya orang tua dan guru. Maka guru dan orang tua itu harus kolaborasi. Bagaimana bisa kolaborasi kalau tidak komunikasi? Kan komunikasi dasarnya kolaborasi nih, baru bisa kerjasama. Karena itu kita mengajak orang tua datang di hari pertama. Antarkan anak Anda ke sekolah. Kemudian antarkan kepercayaan itu kepada sekolah. Nanti wali kelas menyambut. Orang tua bisa menceritakan, anak saya ini potensinya ini. Atau anak saya perlu perhatian ini. Anak saya ada kebutuhan yang harus diperhatikan. Kemudian orang tua lihat nih sekolahnya seperti apa, kelasnya di mana, lingkungannya bagaimana, gurunya seperti apa. Saling berkontak, gantian nomor kontak. Sekolah juga. WhatsApp-WhatsAppan gitu ya kalau zaman sekarang gitu. WhatsApp nanti sesama, ya betul. Dan sesama orang tua ketemu di situ. Dan itu jangan hanya anak dan ibu, tapi kalau bisa bapak ibu antar. Kalau anaknya nggak mau, kadang-kadang anak umur segitu kan udah kayak malu gitu, Pak Anies. Apa sih, ayah ibu udah nggak usah lah gitu. Karena itu dianterin sama-sama. Tapi kalau dia hanya sendirian pasti malu. Karena itu sekarang menjadi gerakan supaya yuk diantar sama-sama. Kalau sama-sama kan you're not alone gitu lah, masih ada banyak. Nah, kemudian yang tidak kalah penting ini kerjasama, harapannya kita bisa membangun komunikasi. Kenapa akhir-akhir ini sering ada muncul orang tua menuntut sekolah, anak menuntut, karena komunikasi yang tidak terjadi. Dan ke depan jangan hanya di awal. Kita tahun lalu kita membuat namanya Direktorat Pendidikan Keluarga. Ini khusus menyiapkan bahan-bahan untuk orang tua. Nanti disampaikannya lewat wali kelas. Jadi wali kelas itu bisa mengundang orang tua, terus misalnya anaknya kelas 2, dijelaskan Bu, kelas 2 itu pertumbuhan fisiknya bagaimana, psikisnya seperti apa, sosialnya, akademiknya. Dan ini orang tua mendapatkan bahan-bahan itu, jadi interaksinya ada. Kita harus mengembalikan bahwa pendidikan adalah tentang interaksi antar manusia. Pendidikan bukan soal buku teks, bukan soal kurikulum saja. Bukan. Ini bukan tentang angka-angka. Ini tentang manusia berinteraksi. Dan siapa yang harus berinteraksi? Pendidiknya, gurunya, orang tuanya. Dan yang tidak kalah penting, ini Marissa, kalau penting sekali. Kita ini, kalau ditanya, momen-momen apa ya yang mengesankan bersama orang tua? Terus kita langsung mikir apa ya yang berkesan. Karena itu tahun mengantar anak tahun baru ini bagi orang tua
kesempatan untuk menuliskan memori tak terlupakan di anaknya. Anaknya akan ingat terus saya masuk pertama kali diantar ibu, diantar ayah. Dan anak akan melihat ayah ibu saya peduli. Tapi nggak cuma orang tua. Saya malah mengundang kepada seluruh masyarakat. Kalau kemenakannya mau sekolah, tetangganya mau sekolah, adiknya mau sekolah, sapa mereka. Kita ini tahun baru 1 Januari kita perhatikan. 1 Hijriah semua orang ramai, libur. Tapi tahun ajaran baru, ini anak-anak memulai tempat baru, kegiatan baru. Orang tua sering hadir ketika mengambil rapot. Padahal itu di ujung. Iya, karena dimarah-marahin lagi Pak Anies. Ya, nah sekarang saya mengundang hadir di hari pertama. Dan kita bersyukur bahwa banyak orang tua yang merespon juga dengan positif. Tapi ada juga loh beberapa kepala daerah nih Pak Anies, saya mau konfirmasi, ini pertanyaan terakhir saya. Kemarin itu ketika surat edaran itu muncul, Pak Ahok, Gubernur DKI Jakarta bilang bahwa kalau misalnya PNS yang menjadi orang tua anak yang akan sekolah nggak boleh ya terlambat, itu nggak ada tuh kayak gitu-gitu. Tapi sementara itu Pak Aher, Gubernur Jawa Barat, mengiyakan. Jadi memperbolehkan telat ya 15-30 menit nggak apa-apa gitu. Nah bagi yang mungkin kepala daerah yang agak keberatan nih dengan surat edaran ini gimana nih Pak? Jadi betul, saya membuat surat edaran mengundang kepada semua dan saya mengundang kepada para pimpinan perusahaan, pimpinan instansi untuk mengizinkan anak buahnya. Lalu alhamdulillah Menpan RB yang bertanggung jawab pada urusan bukan hanya PNS ya, tapi seluruh aparatur, beliau membuat surat edaran kepada seluruh pimpinan lembaga, termasuk TNI dan Polri. Kalau untuk menurut gimana, memberikan, Pak? jadi diberikan untuk memberikan izin jika ada anak buahnya yang akan, tapi semuanya itu akan sangat tergantung kepada situasinya. Karena ada yang harus bertugas di jalan, ada yang harus bertugas di operator teleponnya nggak bisa ditinggal. Jadi saya memahami, menghargai keberagaman respon terhadap sebuah kebijakan. Karena kebijakan apapun pasti ada yang merespon A, ada yang merespon B. Jadi nggak apa-apa ya, Tapi Pak Anies? saya bersyukur bahwa Pak Mendagri malah memberikan statement kepada para kepala daerah, izinkan pada anak buahnya bila mereka mengantarkan. Dan satu hal yang penting, mereka tidak sedang bermalas-malasan, mereka tidak sedang berlibur, mereka sedang mengantar buah hatinya untuk merajut masa depan. Republik ini harus bersahabat pada keluarga. Republik ini harus menyiapkan anak-anak kita dengan hati, bukan dengan segala macam kekakuan. Dan ini yang saya rasa harus kita kembalikan. Kita menghormati tentu masing-masing punya constraint, tetapi alhamdulillah di banyak tempat, bahkan di beberapa daerah itu diwajibkan. PNS-nya diwajibkan. Tadi saya baca Pak Gubernur Jogja, Pak Sultan, Pak 9 itu, Pak 10 menegaskan wajib diantar. Ada yang PNS-nya harus ngantar, tapi nggak boleh telat. So, kenapa? Ternyata sekolah di sana mulai jam 6 pagi, jadi nggak akan telat. Jadi itu di Purwakarta. Jadi saya melihat banyak sekali dan kita juga swasta. Perusahaan-perusahaan swasta itu banyak yang kemudian ternyata memberikan izin pada anak buahnya. Nah, ini sesuatu yang baru. Saya berharap ini menjadi awal yang lebih baik bagi dunia pendidikan kita dan bagi anak, orang tua, dan guru di seluruh Indonesia. Baik, terima kasih banyak Pak Anies Baswedan. Mendikbud sudah hadir di sini. Semoga penjelasan dari Pak Anies tadi sudah bisa menjawab sejumlah pertanyaan dari para orang tua atau orang yang lebih tua mengenai PLS ini. Nah, informasi